Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan apa sih itu konseptualisasi dan ruang lingkup sosiologi komunikasi. Konseptualisasi dan ruang lingkup sosiologi merupakan komunikasi interaksi sosial dalam berkelompok dan bermasyarakat. Yang pertama ada sosiologi. Kata sosiologi adalah berasal dari kata sovie yang berarti bercocok tanam atau bertanam. Kemudian berkembang menjadi socius dalam bahasa Latin yang berarti teman atau kawan. Selanjutnya berkembang lagi menjadi kata sosial yang berarti berteman, bersama atau berserikat. Dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara timbal balik antara manusia, struktur sosial, dan proses-proses sosial. Yang kedua ada community atau masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama-sama dan waktu yang cukup lama. Tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama, serta melakukan sebagai besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut. Pengertian manusia yang hidup bersama dalam ilmu sosial tidak mutlak dalam jumlahnya. Bisa saja ada 2 orang atau lebih, tetapi minimal adalah 2 orang. Keseluruhan itu kemudian mewujudkan adanya sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem hidup, maka muncul budaya yang mengikat antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Sekian yang bisa saya paparkan, akan dilanjutkan oleh teman saya, Jihan Wahyuni. Communication atau komunikasi, bahwa lingkup komunikasi menyangkut persoalan-persoalan yang terkait dengan substansi interaksi sosial orang-orang dalam masyarakat, termasuk komunikasi yang dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan media komunikasi. Lalu ada sosiologi komunikasi. Menurut Surjono Sukanto, sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses pengaruh atau mempengaruhi antara para individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Dapat disimpulkan bahwa sosiologi komunikasi adalah cabang dari ilmu sosiologi yang khusus mempelajari proses komunikasi dalam masyarakat atau berinteraksi sosial. Burhan Bungin membagi komunikasi dalam masyarakat menjadi 5, yaitu komunikasi individu dengan individu atau antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi antara perorangan dan bersifat pribadi yang terjadi secara langsung atau tidak langsung. Contohnya saja melalui percakapan melalui telepon, kegiatan percakapan tatap muka, atau surat menyurat pribadi. Lalu ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok memfokuskan pembahasannya pada interaksi di antara orang-orang dalam kelompok-kelompok kecil. Komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Lalu ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi menunjukkan pada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi. Komunikasi sosial, menurut Astrid, adalah satu bentuk komunikasi yang lebih intensif. Jadi komunikasi terjadi secara langsung antara komunikator dan komunikan, sehingga situasi komunikasi berlangsung 2 arah. Melalui komunikasi sosial, masalah-masalah sosial dipecahkan melalui konsensuasi. Komunikasi massa, menurut Joseph A. DeVito, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditunjukkan kepada massa, kepada halayak yang luar biasa banyaknya, yang medianya melalui pemancar-pemancar audio dan visual. Lingkup komunikasi massa meliputi sumber pemberitaan, pesan komunikasi, hubungan komunikan dengan komunikator, serta dampak pemberitaan terhadap masyarakat. Perkembangan selanjutnya, studi-studi komunikasi dan studi-studi sosiologi, maka kajian sosiologi komunikasi ini berkembang menjadi satu kajian yang tidak bisa lagi dibedakan secara sosiologis maupun dengan komunikasi. Jadi kesimpulannya adalah gagasan-gagasan perspektif sosiologi komunikasi telah ada bersamaan dengan lahirnya sosiologi itu sendiri, baik dalam perspektif struktural, fungsional, maupun dalam perspektif yang konflik. Itu tadi merupakan review mengenai kelompok kami, yaitu kelompok 2. Dan sekarang kita akan mereview mengenai kelompok 7 yang membahas tentang perkembangan teknologi media dan komunikasi massa. Kita berawal dari sejarah teknologi media. Sejarah media massa diawali dengan ditemukannya media cetak
dan terus mengalami perkembangan selama abad ke-20 hingga kini. Sejarah media massa di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda atau baru mengalami pengembangan hingga signifikan setelah bergulirnya era reformasi di penghujung tahun 1990-an. Media massa di Indonesia juga terdiri dari macam-macam media komunikasi seperti televisi, radio, film, surat kabar, majalah, dan internet. Di Indonesia, masing-masing media komunikasi memiliki perjalanan sejarahnya sendiri. Seiring dengan sejarah perkembangan teknologi, komunikasi yang kini memasuki era digital, berbagai media massa di Indonesia juga mulai memanfaatkan kehadiran internet sebagai media komunikasi untuk menyampaikan jenis-jenis komunikasi dan jenis-jenis berita kepada khalayak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jihan Wahyuni. Di sini saya akan mereview sedikit tentang materi kelompok 7 tentang perkembangan teknologi media dan komunikasi massa. Komunikasi massa dipahami sebagai penyampaian melalui media yang umpan balik bersifat tertunda. Namun untuk saat ini proses komunikasi melalui media sudah dapat dilakukan seketika. Hal ini dapat ditemukan melalui cara interaktif melalui televisi atau melalui media online. Media massa menurut para ahli dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu media massa tradisional dan media massa modern. Media massa tradisional umumnya merujuk pada media massa cetak seperti majalah dan surat kabar, dan media massa elektronik seperti radio, televisi. Sedangkan yang dimaksud dengan media massa modern adalah internet. Tak jarang dalam teori media baru, media massa elektronik seringkali disebut juga dengan media era pertama, sedangkan media massa modern merujuk pada media massa yang kedua. Inilah jenis baru dari komunikasi bermedia. Tidak dapat ditentukan apakah jenis komunikasi ini menggambarkan jenis komunikasi yang bersifat sangat pribadi atau interpersonal, sebab kondisinya tetap saja dapat dimodifikasi atau dimanipulasi dengan sengaja sesuai keinginan dengan adanya potensi interaksi. Inilah yang menjadikan virtual communication dianggap merupakan tipe hubungan komunikasi yang baru akibat dari perkembangan teknologi. Terkadang definisi komunikasi yang dahulu dipahami sepertinya terjadi pergeseran makna. Jadi kesimpulannya itu, saat ini kita hidup di era yang unik dalam peradaban manusia, yaitu era media massa. Terutama pada era media elektronik seperti sekarang ini. Media pada hakikatnya telah benar-benar mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan bertingkah laku manusia itu. Kita saat ini berada pada era revolusi, yaitu revolusi masyarakat yang menjadi massa. Oleh karena kehadiran media massa, karya ini juga menandai ditemukannya berbagai macam alat atau teknologi komunikasi seperti telepon, radio, film, televisi, komputer, dan internet. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.